depannya tuh seperti itu gitu. Belum ditanya tapi sudah bisa tahu ini. Bakal ditanya ya. Udah mau tanya-tanya jauh dulu. Ya alhamdulillah. Iya. Udah alhamdulillah jadi nggak usah tanya. Selamat datang di Podcasta. Hebat di awal, hebat selamanya. Pak, kali ini aneh, Pak. Beda ya, Mas? Tumben syutingnya di mobil. Lagi di jalan nih kan, jadi spesial kan hari ini kan, Mas? Nggak, ini spesial karena sebenarnya kita juga udah lama nggak podcast aja gara-gara pandemi. Iya, betul. Tapi kita kan udah ini, Mas, prokes sudah swab, jadi boleh buka kali ya, Mas? Iya, nanti biar kelihatan muka saya gitu, Mas. Orang-orang kangen kan sama muka saya, Mas. Muka saya minyakan sekali. Nah, kali ini kita tuh ada di kota Garut. Kenapa kita sampai jauh-jauh ke kota Garut dari Jakarta? Karena kebetulan di episode kali ini ada yang sedikit spesial dan bintang tamu kali ini ada keterbatasan yang dimana tidak bisa ke Jakarta. Ya udah, kita aja yang kita samperin. Enggak sih, sebenarnya mau ke sini mau kulineran. Udah lama nggak keluar juga ya. Udah lama nggak keluar dari Jakarta, jadi bisa satu alasan juga. Kan lumayan sekalian jalan-jalan ya. Kemarin berapa jam? 3 jam doang. Oh, 3 jam, Mas. Dari Kuningan ya. Dari Kuningan sampai Garut. Ini bukan Kuningan ini ya, Kuningan Jakarta. Barat. Kuningan Jakarta sampai ke Garut 3 jam. Yang ngawur siapa yang di depan ini? Yang nyetir itu. Yang ngawur yang nyetir. Tapi saya belajar, Mas, ternyata Garut itu pertama loh, saya baru pertama kali ke Kabupaten Garut. Udah itu dingin lagi tempatnya. Ternyata ada budaya juga, Mas, dari tahun 1920-an, adu domba, Mas. Sampai sekarang katanya masih dirayain setahun sekali katanya, Mas. Cuman saya nggak tahu seperti apa wujudnya, Mas. Saya ada Pak Domba Garut, Pak. Domba Garut. Punyanya Bapak banyak banget berisik, itu Mas. Tanduknya ini. Tanduknya melungker-melungker nggak jelas itu. Nah, tadi Pak, kan setelah nanti podcast selesai, tadi saya rencana mau makan siang, Pak. Terus makan siang tadi katanya namanya Asep Strawberry. Yang paling direkomendasikan. Iya, rekomendasikan oleh Google. Untung nama bapak saya bukan Joko Mebel, Pak. Loh, itu apa, Mas? Makanan apa? Enggak, katanya makanan Sunda. Makanya waktu kemarin tak lihat reviewnya kan, kok ini kok makanan Sunda? Saya kira jualan stroberi. Iya, makanya. Oh, nama orangnya ya, Asep Strawberry gitu. Tapi nggak tahu. Saya pikir dia jualan stroberi, Mas. Enggak, makan dessert gitu. Itu mungkin orang tuanya waktu lahiran ada stroberi sebelahnya. Yang mengandung makna, Mas. Siapa tahu ada maknanya stroberi. Iya, coba podcast selanjutnya aja. Mengulik nama dari Asep Strawberry gitu ya. Enggak, hari ini kan kita nggak bahas itu kan. Oh iya juga ya. Iya. Ya udah, berarti kita nanti langsung aja ketemu di tempatnya bintang tamu dari podcastan kali ini. Sip. Kalau yang YouTuber tuh Oh, ini udah di tapping semua. ini pertama kalinya kami kayak ngunjungi narasumber langsung. Makanya alhamdulillah. Biasanya kan nggak pernah. Biasanya pada datang ke kantor kami gantian. Jadi saya juga bersyukur banget bisa datang ke sini. Ya, dan ini baru pertama juga ya, Mas, ke Garut ya. Iya, saya juga baru pertama ke Garut. Jadi malah seneng gitu. Iya. Dingin yang pasti sih. Iya, sekarang jalan-jalan. Untuk kami di Jakarta terus. Mungkin bisa melihat teman-teman sedang ada yang Iya, ayo. Iya, mari. Ikut. Ini teman-teman ya. Ini kebetulan lagi produksi juga gitu. Ada pengemasan juga. Ada beberapa produknya gitu. Sehari bisa berapa nih? Kalau
Ya tentu sih, kan masih manual kita, jadi masih belum banyak gitu produksinya. Iya. Bawang goreng juga dipotongnya masih manual juga. Ya belum ada alat-alat yang bantu untuk itunya gitu. Jadi kita kapasitas produksinya juga belum banyak gitu. Iya. Karena masih manual. Ya, tapi ya emang dari manual malah lebih baik bisa mempekerjakan orang juga. Iya, Kan? iya. Jadi makanya juga saya kan kalau ini yang bantu yang pastilah gitu yang tapi kalau seandainya nanti ada pesanan rada banyak gitu, suka teman-teman disabilitas juga yang lain diikutkan dibantu. Kalau saya tuh tipe yang suka jajanan kayak gini. Nggak bisa, saya nggak bisa kok nggak ngemil soalnya. Iya. Nanti diicip-icip gimana rasanya. Belum coba saya soalnya. Iya. Ini disabilitas fisik mas. Ya, Jadi mereka bisa bekerja sambil duduk, tidak perlu Jadi semuanya disiapkan dulu sebelum ini biar enggak kan kalau agak susah gitu mau berdiri ini gitu. Ya, oke. Jadi semuanya disiapin dulu sambil duduk sampai beres. Nggak harus berdiri duduk kan ada keterbatasan juga. Biasanya saya juga ikut ini gitu. Kan kita udah punya ini yang packing, ini yang kupas bawang, jadi udah punya tugas masing-masing. Jadi kita nggak ini apa, udah tahu tugas-tugasnya, gitu. Nggak usah dikasih tahu lagi. Waktunya kan lebih efektif ya kalau udah tahu tugas-tugasnya gitu. Betul. Wah, secara tidak langsung udah menjalankan sistem manajemen juga ya. Masih belajar sedikit. Hebat. Habis digoreng didinginin dulu atau langsung di packing? Biasanya didinginin dulu. Kalau langsung di packing kan masih panas, tapi kena air ada uap plastiknya. Melempem nanti jadinya. Iya. Harus dingin dulu, makanya ini kan udah minimal lah ada beberapa jam didinginin dulu. Terus kalau ini juga kan telur gabus kalau nggak pakai spinner ya, kalau pakai spinner kan jadinya hancur. Spinner itu apa? Spinner itu peniris minyak. Oke. Kalau bawang goreng pakai spinner biar nggak minyaknya nggak terlalu nempel di bawang, jadi keluar lagi kan. Jadi kalau nggak pakai spinner kan jadinya cepet apok telurnya gitu. Kalau telur gabus nggak pakai spinner, kalau pakai spinner kan ini apa? Jadi hancur. Jadi kita disimpan dulu pakai kertas nasi. Jadi minyaknya nyerap kertas nasi gitu. Jadi nggak terlalu banyak minyak juga. Oke. Bisa di depan. Ikut. Boleh. Biarkan Nanti dicicip-cicip. Yang saya tunggu tuh nyicipinya. Ayo. Tadi kan udah opening, Pak. Berarti harus opening lagi. Ya udah enggak, Mas. Tinggal kan udah masuk lihat tempat produksi. Ada tulisannya opening. Oh ya udahlah opening lah gitu. Tiba ada dimarahin sama tim Getrik. Udah ada motor. Selamat datang di Podcast. Hebat di awal, hebat selamanya. Kan tadi saya udah ceritain saya lagi di Garut. Daripada nanti ngulang lagi. Mungkin ibu-ibu di sini sebagai narasumber. Dari tadi kan kami sudah cerita kalau kami ke Garut itu emang mau menemui seseorang gitu. Mau menemui narasumber yang kita sudah jauh-jauh dari Jakarta, ya walaupun sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih, cuma 3 jam 4 jam. Coba mungkin bisa diperkenalkan langsung aja. Kalau saya ngenalin nanti saya takut salah. Bu, mohon maaf sebelumnya kan kita udah prokes, udah jalankan antigen, boleh kita buka masker ya? Oke. Thank you. Monggo Bu. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Desi Endah Sundasari, asal dari Kabupaten Garut. Saya pemilik usaha Kukebi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kaisang, Pak Antoni. Perkenalkan saya Kustini dari Cahaya Inklusi Indonesia Foundation. Kebetulan base kami di Bandung dan kali ini kami sedang mendampingi dampingan kami yaitu Ibu Yesi, pelaku usaha UMKM disabilitas. Jadi UKB sama apa kalau singkatnya di sini? CAI. Itu apa sebenarnya ininya? Jadi sebuah foundation atau gimana, mungkin bisa diceritakan baik, dulu. Ya.
Cahaya Inklusi Indonesia, kalau kita singkat CAI itu kebetulan adalah lembaga nirlaba yang kami memiliki concern, diantaranya yang pertama adalah kesejahteraan sosial, kemudian pemberdayaan, dan juga pendidikan masyarakat, terutama untuk inklusi. Nah, kalau bagaimana hubungan antara CAI dengan KUKEBI ini adalah salah satunya itu tadi adalah pemberdayaan. Salah satunya yaitu pemberdayaan ekonomi disabilitas. Bagaimana teman-teman disabilitas ini mereka bisa berdaya, mereka bisa mandiri, mereka tidak harus menjadi beban dalam tanda kutip, beban keluarga, beban masyarakat, beban orang lain. Nah, ini salah satunya adalah profil dari KUKEBI ini adalah pelaku usaha yang selama ini kami dampingi. Jadi Cahaya Inklusi Indonesia memang selama ini banyak memberikan pelatihan khususnya pelatihan usaha untuk teman-teman disabilitas. Tidak hanya di Garut, kebetulan kali ini memang kami mengangkat profil dari KUKEBI, tapi sebenarnya di wilayah lain juga di Jawa Barat sama gitu. Teman-teman disabilitas bagaimana mereka bisa berdaya gitu. Hubungannya seperti itu, Mas. Jadi CAI-nya itu fokus untuk yang disabilitas, membantu yang itu atau ada? Tidak hanya disabilitas, tapi utamanya adalah kelompok masyarakat rentan. Gitu. Jadi tidak hanya disabilitas, juga perempuan, kemudian juga duafa juga, lansia juga gitu. Bagaimana mereka ini tetap bisa menjadi seorang pribadi yang memiliki kepercayaan diri lebih gitu kayak. Karena disabilitas tuh saya sendiri sebetulnya seorang disabilitas, saya sudah menjadi disabilitas dari kecil. Kalau Ibu Yesi ini menjadi disabilitas ketika beliau sudah berangkat remaja, kalau saya memang dari kecil menjadi disabilitas. Banyak sekali hambatan-hambatan yang kami alami, salah satunya yaitu mendapatkan pekerjaan. Nah, kemudian bagaimana teman-teman disabilitas ini tidak hanya menjadi selama ini kalau di masyarakat sudah terstigma apa sih yang bisa dilakukan oleh disabilitas. Nah, itu yang ingin kami rubah mindset itu, bahwa meskipun kita sama-sama disabilitas, Ibu Yesi disabilitas, kita bisa berdaya. Dan tujuan saya berterima kasih loh kepada Mas Kaisang, Pak Antoni datang ke sini. Harapan kami bahwa apa yang kami lakukan ini bisa memotivasi terutama teman-teman disabilitas di luar sana yang mungkin masih kepercayaan diri itu yang utama adalah kepercayaan diri, kemudian dukungan keluarga, dukungan lingkungan itu yang pertama, yang paling penting adalah dukungan keluarga dan juga lingkungan di sekitarnya gitu. Bagaimana keluarga bisa membangun kepercayaan diri. Nah, kan tadi udah bahas CAI, Bu Yesi. Nah, sekarang kayaknya perlu dikenalin lebih lanjut ya tentang KUKEBI itu di mana dulu berdirinya, kok bisa kepikiran buat KUKEBI itu artinya apa gitu. Iya, sebenarnya KUKEBI, nama KUKEBI itu sebenarnya ada singkatannya, Mas. KUKEBI itu singkatan dari Kue Kenging Abi. Kue Kenging Abi. Itu bahasa Sunda. Kue Kenging Abi. Kalau bahasa Indonesianya kue buatan saya. Nah, itu namanya KUKEBI. KUKEBI itu ada beberapa produk. Satunya itu yang telur gabus keju, makaroni goreng, sama bawang goreng gitu. Awal berdirinya KUKEBI ya tadi ditanyain gitu. Sebenarnya sih KUKEBI itu usahanya itu awalnya dari ketidaksengajaan awalnya. Dulu kan saya pengguna kursi roda, seorang palepregi pengguna kursi roda yang kebanyakan di rumah ya, kegiatan banyak di rumah, dan waktu itu juga masih dalam taraf penyembuhan gitu. Seperti sekarang saya bisa mau kesana kemari gitu ya. Waktu itu tahun 2013 waktu itu. Nah, pada satu hari ada keluarga keluar rumah gitu ya, nggak ada nengok saudara yang ngelahirin. Saya nggak ikut kebetulan, ditemenin sama ada ponakan namanya Nanda, dia tuh ya masih kecil umur 6 tahun. Di rumah nggak ada kerjaan, Dek kita ngapain yuk, kata di rumah gitu. Kita pasak-pasakan gitu, kata pas ada di dapur ada apa gitu, kita cari-cari bahan di dapur ada apa gitu. Ternyata ada tepung sagu, keju sama telur waktu itu teh. Udah aja kita pasak, karena dulu juga mama kan suka bikin ya gitu telur keju. Kita coba bikin telur gabus keju gitu. Nah, pas udah ada hasilnya, ada hasil jadi produk, iseng saya foto. Yang telur gabus itu saya foto, terus dimasukin ke media sosial. Karena iseng gitu ya, masukin ke media sosial. Ternyata responnya ada yang respon gitu. Teh itu cina apa, kue apa gitu, nanyain. Terus dijual nggak teh, katanya. Saya bingung, emang nggak muat dijual awalnya kan gitu ya. Iya, ini saya bikin gitu. Saya mau beli katanya gitu.
saya nggak jual, kata saya, cuma ini cuma diupload aja, nggak apa-apa, cina saya mau beli. Kebetulan itu ada temen yang dari Solo dia teh, kebetulan dari Solo, namanya Dasep gitu dia teh. Cina saya mau beli, tapi Dasep mah nggak jual, kata saya. Tapi kayak maksa dia teh kayak mau beli gitu. Ya udahlah, daripada gitu saya bikinin aja. Berapa harganya? Tahu harganya berapa. Nah, emang belum mau belum mau dibuat gitu. Jadi lah seininya aja dijualnya juga, nggak tahu apakah itu untungan enggak ya gitu, seininya aja dijual. Nah dari situ mulai ada yang nanya lagi, itu jualan ya, katanya gitu. Nah, udah dari situ terus ada ini juga kan saudara ditawarin, saya kepikiran udahlah, udah mulai ada yang nanya gitu, saya jualin aja gitu. Kebetulan kan biar saya di rumah juga waktu itu masih belum ada kegiatan apa-apa gitu, biar ada kegiatan lah gitu. Coba saya tawarin juga ke saudara gitu. Ada dulu juga kan ada tante ya di Bekasi, dia guru gitu. Jadi ditawarin ke teman-teman gurunya yang ngajarnya, ternyata pada suka juga gitu. Beli. Nah, dari itu mulai kebanyakan emang sih belum banyak gitu, paling cuman mau kalau lebaran yang baru ada yang banyak itu teh. Nah dari situ mulai saya jual-jual sedikit-sedikit, tapi belum berlanjut gitu teh. Karena tahun 2014 saya harus operasi. Dan selama 2 tahun saya tidak berkegiatan lagi gitu. Nah setelah dioperasi itu saya baru mulai kenal dengan teman-teman disabilitas yang ada di Garut, di Bandung, dan kayak ibu juga gitu ya, ada ngobrol-ngobrol teman-teman kendak apa gitu, teman-teman saya mulai tahu kalau teman-teman itu agak susah mencari kerja gitu, karena itu tadi kan keterbatasan lah gitu ya, curhatan teman-teman karena keterbatasan pendidikan dan kan suka ada harus sehat jasmani dan rohani dan lain sebagainya gitu. Jadi saya kepikiran, ini saya ada usaha gitu ya, kenapa nggak saya coba terus jalanin agar kedepannya bisa juga ngajak teman-teman gitu. Salah satu itu. Dan dari situ saya mulai ikut ada satu program dari Kementerian Koperasi dari Jawa Barat, ikut wirausaha baru. Nah di situ saya mulai meningkatkan kapasitas saya, terus mencoba memulai usaha dengan serius lah kasarnya gitu. Tadinya kan cuman iseng-iseng gitu ya, iseng-iseng yang menghasilkan, tapi dari situ saya mulai gitu belajar, terus ketemu sama teman-teman, mulai ada bantuan pendampingan dari dinas-dinas yang ada di Garut juga gitu. Saya juga bergabung dengan komunitas UMKM yang ada di Garut gitu. Jadi alhamdulillah bisa sekarang Hukebi bisa jadi ada, bisa ketemu Mas Kaisang juga. Ya, berarti kan emang dari awal tuh cuma bisa dibilang kan iseng-iseng kan, iseng-iseng yang dimana setelah 2 tahun setelah vakum lagi pengen bantuin teman-teman yang lain juga. Kayak gini yang mulia-mulia gini loh, Pak. Nah, gini Mas. Kan biasanya kalau di studio itu kan tugas saya datang bawa makanan nyicipin. Ini dari tadi udah di sini saya nyicipin dulu Mas. Lanjut aja dulu. Saya bukain Mas. Boleh ya Bu ya? Boleh. Kalau nggak boleh nanti ngapain di situ makanannya. Awalnya bisa ketemu gitu. Nah, waktu itu antara Hukebi dan Rai. Pas awalnya itu tahun 2018 ya Bu ya, CAI itu mengadakan satu kayak pelatihan kewirausahaan. Nah itu saya ikut itu secara offline waktu itu. Wah, Bu motong enak. Lanjut lagi. Kan benar tadi kan kita cerita, katanya Ibu pernah ngirim di kantor nggak pernah nyampe ke kita, kenapa? Habis sama teman-teman, berarti emang enak. Nah ini nih salah satu yang ngabisin nih. Emang enak nih. Enak ya. Jadi nggak, ini buka lagi Pak, coba ya. Nyampe deh. Ayo maaf Ibu, maaf. Ya tadi bergabung dengan CAI ya Pak. Jadi waktu tahun 2018 CAI mengadakan satu kegiatan pelatihan kewirausahaan. Kebetulan saya ikut di situ. Nah dari situ juga kan ada beberapa juga kegiatan kewirausahaan yang kebetulan saya juga diajak sama Ibu gitu untuk ikut serta dalam kegiatan itu. Nah dari situ saya ketemu Ibu. Terus ada satu pelatihan juga yang dilaksanakan kerjasama CAI
sama beli-beli. Waktu itu mah tapi secara online. Yang waktu sama beli-beli mah itu tahun 2020 awal ya Bu ya. Betul. 2020. Sebelum pandemi ya. Iya, itu tapi udah online pelatihannya. Nah, dari situ saya awalnya kan saya juga pemasarannya secara offline dari mulut ke mulut dulu, terus kadang ada juga yang ditawarin ke saudara, ke apa. Nah, dari mulai itu pas tahun 2020 itu kan ada pelatihan dari beli-beli, otomatis kan diajarin tentang bikin e-commerce toko online gitu. Saya juga dibantu sama Mas Willy yang dari beli-beli dibuatin tokonya. Alhamdulillah dari situ udah mulai ada juga yang beli langsung gitu dari konsumen ke beli-beli gitu. Alhamdulillah. Nah, dari situ juga karena ya itu lewat online jadi bisa lebih luas. Ya, lebih luas lah penjualannya. Iya, penjualannya. Nah, mumpung ada Pak Suherman sama Pak Basna, kita muji-muji beli-beli dulu ya. Waktunya muji-muji beli-beli. Waktunya muji-muji. Tadi kan Bu Yesi bilang kan terkendala selama pandemi itu masang di toko nggak ada yang datang, tapi dengan dijualnya di beli-beli malah sebenarnya nggak perlu ditaruh toko, orang udah tetap pesan kan, jadi orderan tetap ada ya. Iya. Oke. Justru ya gini, bukan artian saya mensyukuri adanya pandemi. Ya, jangan jangan. Tapi ada hikmah di balik itu. Iya, gitu. selalu ada hikmah di belakang itu. Di balik itu. Jadi karena saya yang mobilitas agak terhambat ya gitu. Jadi dengan adanya online kan bisa saya nggak harus keluar rumah, nggak harus cukup dengan gadget saya udah ada dibikinin sama Mas Willy tokonya, saya tinggal kasih tahu aja ke teman-teman, beli di itu, saya udah ada tokonya di beli-beli gitu. Jadi udah mulai ada lah transaksi di beli-beli gitu. Alhamdulillah. Dan mudah ya Bu ya menjalankan ini ya. Iya, mudah alhamdulillah. Meskipun saya agak sedikit gaptek ya gitu awalnya gitu, karena ada bimbingan juga dari tim beli-beli, jadi tahu gitu. Selain itu juga kan dari tim beli-beli juga suka ada kayak pelatihan online tentang cara pengoperasian beli-beli, terus cara gimana bikin voucher di beli-beli, cara flash sale dan sebagainya gitu kan. Ada ongkir juga di beli-beli kan. Ada juga selain saya jual saya sendiri ada yang kayak reseller gitu ya. Kalau jauh kan ongkos kirimnya lumayan ya. Kalau reseller buat dijual lagi. Tapi kan di beli-beli ada yang ongkir gratis 50.000 apa gitu lah gitu ya. Ada kayak gitu. Jadi banyak manfaatnya lah ya. Iya. Saya tambahin lagi Bu, ada manfaat lagi dari beli-beli. Apa tuh? Kalau misalnya lagi nggak bisa tidur jam 2 pagi, jam 3 ada customer service, ditelepon tuh 24 jam tuh jawab tuh. Biasanya kami gangguin orang beli-beli jam segitu. Beberapa UMKM kita bilang katanya ada orang dedikasi yang benar-benar tulus ngebantunya. Kalau mereka ada problem katanya di tengah malam telepon pun direspon katanya. Itu mas saya juga ngerasain seperti juga itu. ngerasain juga. Kan saya sering dibantu. nyari teman curhat ya. Ketika saya nggak tahu kan waktu itu juga ada yang pas awal-awal ya ada yang pesen. Saya belum tahu gimana cara ngerespon ini pesanan. Saya langsung nanyain ke Mas Willy. Mas, ini ada yang pesan, ini gimanain gitu kan, saya belum tahu gimana. Langsung dikasih tahu juga, meskipun malam-malam itu kata Pak Anton, langsung dikasih tahu. Terus caranya gini Bu, ini gini. Jadi kan langsung saya bisa besoknya langsung kirim ke yang beli gitu. Berarti responsif sekali ya, walaupun malam. Jadi kita kok bisa ganggu beli-beli malam aja ya Bu. Jadi waktu mereka tidur kita baru ganggu. Mungkin kalau pagi ditelepon nggak dijawab. Iya. Kalau malam ditelepon langsung berrespon. Iya. Mungkin emang tidurnya pagi. Nih, coba ini maksudnya yang pertama nih Mas tadi. Bener kan kalau ini tadi masak-masak iseng-iseng jadi ini. Iya, itu yang pertama saya bikin gitu. Tapi ini makaroninya enak. Nggak bisa berhenti kan Mas? Saya juga nggak bisa berhenti dari tadi Mas. Sebetulnya sih, alhamdulillah Bu Kebi juga udah terdaftar di Haki merek. Gitu. Wow. Jarang yang kayak gini ya. UMKM tuh jarang mau untuk mendaftarkan sampai ke Haki sana. Justru itu awalnya ya ketika saya memproses itu ya. Dulu kan ketika emang awal-awal saya usaha, saya mencoba daftar PIRT, UMK dan lain sebagainya ya gitu. Malah dicibir sama yang lain gitu. Ngapain sih katanya bikin apa itu nama teh? PIRT. Kalau jualan sih cukup kita jualan laku udah gitu katanya, ngapain juga ngurus-ngurus izin dan lain sebagainya, itu kan harus bayar waktu apa gitu ya. Tapi saya terus ini aja gitu karena kan menurut saya
saya bermimpi gitu, Kukebi mungkin sekarang masih kecil, tapi kalau nanti insya Allah udah besar, kalau izinnya udah ada kan kita nggak repot lagi ya, seperti itu. Alhamdulillah, makanya kemarin Haki pas belum ada 1 bulan, kalau Haki mah keluarnya kan lama ya, kalau daftar Haki nunggunya kita 2 tahun. Saya waktu itu daftar 2019, Haki baru kemarin keluar ininya. Sampai juga baru keluar kok. Padahal dari 2017. Itu ya nggak apa-apa. Halalnya udah ya? Halal juga alhamdulillah. Oh, halal juga. Oh, halal juga udah. Udah halal udah. Nggak kan kayak gitu kan juga sebenarnya bukan masalah kita hanya buat jual terus ada yang beli. Tapi kan di satu sisi kan kita juga untuk kenyamanan konsumen juga kan. Pasti kan kadang-kadang tanya, ini udah PIRT belum, udah BPOM belum. Setidaknya kalau sudah PIRT pun ada rasa aman lah ini, karena emang sudah ada dari Dinkes ya tuh nggak salah ya Bu. Kalau dulu PIRT dari Dinkes, sekarang mah dari DPMPT. Oh, DPMPT. Iya, kalau sekarang mah gitu. Nah, saya ini sambil makan ini. NIB kan sekarang mah NIB ya. Ini udah ada NIB juga, NIB juga ada. Semua udah lengkap. Lengkap ya. Nah, Bu, bimbingannya dari CAI Bu atau gimana atau? Ya, jadi kita juga memberikan bimbingan itu kan tidak hanya untuk kepelatihan ya. Setelah pelatihan kemudian mereka nanti berkembang menjadi usaha, bagaimana mereka juga seperti yang tadi Ibu Yesi sampaikan, mulai mendaftarkan usahanya gitu, agar seperti yang tadi Mas Kaisang sampaikan, ada kepercayaan dari masyarakat gitu. Kalau sudah terdaftar, kehalalannya juga gitu. Itu juga kami memberikan dampingan-dampingan seperti itu gitu. Jadi tidak hanya pelatihan yang sifatnya hard skill gitu. Kemudian setelah pelatihan mereka juga kan harus bisa mandiri, mereka juga harus mulai membuka usaha gitu. Kalau sudah mulai membuka usaha, apa sih step-stepnya gitu kayak gitu. Nah, itu pun juga kami dampingi. Jadi jadi disabilitas itu memang penting sekali untuk pendampingan usaha itu, karena seperti yang tadi saya sampaikan, kepercayaan diri itu loh kadang-kadang ya Teh ya, turun naik gitu. Nah, itunya perlunya gitu pendampingan yang diberikan oleh penyedia lapangan keterampilan untuk setelahnya. Jadi kebanyakan punten ya kalau saya sampaikan bahwa dari instansi pemerintah seringkali memberikan pelatihan kewirausahaan, tapi setelahnya sudah mereka tidak ada dampingan. Sekali. Nah, belajar dari sana, kemudian kami bagaimana supaya hasilnya lebih maksimal, mereka benar-benar menjadi seorang wirausaha, yaitu dengan pendampingan yang terus-menerus gitu. Jadi kita juga kami dari CAI seringkali berkomunikasi, apa sih Teh yang menjadi kendala gitu, apa yang bisa kami lakukan untuk mereka gitu. Jadi kami mendengar semua keluhan-keluhan dari mereka, kemudian kita mencari solusi yang terbaik gitu untuk mereka. Jadi di satu sisi juga sebenarnya dari CAI juga bantu ketika misalnya katakanlah Kukebi ada kendala gitu. Betul. Jadi ada pendampingan untuk mengatasi kendala tersebut gitu. Betul. Apa sih, boleh tahu nggak mungkin dari Ibu Yesi dari Kukebi, apa sih yang pernah dirasakan waktu saya ada kendala ini nih, dan itu CAI bantu untuk mencarikan solusinya. Ya itu tadi seperti yang saya bilang tadi kan, ya, salah satu kendala dalam saya berusaha itu kan mobilitas. Mobilitas dalam berusaha. Karena apa? Karena saya kan pengguna kursi roda dan belum mempunyai kendaraan pribadi untuk kesana kemari gitu ya. Sedangkan kalau yang usaha kita harus kalau nitipin barang juga harus keluar gitu pakai kendaraan. Terus kalau sepertinya belanja atau ada kegiatan dengan komunitas UMKM atau ada pelatihan dari dinas dan lain sebagainya, kan kita juga harus keluar dengan melakukan menggunakan kendaraan dan itu ya. Dan sementara salah satu yang menjadi hambatan saya dalam berusaha yaitu tadi mobilitas, karena transportasi di kita kan masih belum ramah ya untuk pengguna kursi roda gitu. Jadi ketika saya harus keluar ke sana kemari, harus mengeluarkan biaya yang lebih dari Mas Kaisang aja contoh ya, ibu atau siapalah di sini yang bisa ke Garut naik angkot cuma 10.000 bayar naik angkot. Tapi kalau ke Garut nggak bisa naik angkot, harus sewa mobil karena belum punya mobil gitu. Jadi harus sewa mobil dengan uang yang 300.000 gitu kan, jauh banget ya gitu. Jadi emang sih itu mungkin salah satu tantangan saya untuk melakukan usaha, tapi itu bisa dicarilah nanti gimana caranya. Nah, salah satu ketika dengan CAI itu soal pemasaran. Yang tadinya kan saya offline dari
door to door, terus apa gitu. Nah, dengan ketika saya bergabung dengan CAI secara online diajarkan diajarkan pemasaran secara online yang dijembatani juga dengan beli-beli tadi gitu. Jadi kan pemasaran saya lebih luas gitu. Bukan hanya di Garut aja sekarang gitu. Kalau online kan kemarin juga sampai ada yang beli ke Papua Timika. Itu kan hanya karena lewat beli-beli. Ya, lewat itu, ya, online lewat online semua gitu. Kemarin juga ke Palu gitu meskipun kadang saya juga suka ini juga sih, kok ini ongkos kirimnya mahal gitu. Tapi kan kalau ada di Blibli kan suka ada gratis ongkir mungkin ya mereka, jadi nggak terlalu ini juga. Nah, salah satunya itu yang dijembatani sama CAI, saya bisa memasarkan produk Mukhebi secara online karena ada pelatihan gitu, karena ada pendampingan dari CAI juga gitu. Seperti itu, Mas. Jadi salah satu yang yang kami lakukan adalah sebenarnya dengan adanya marketplace seperti ini, salah satunya contohnya Blibli, semakin memudahkan buat teman-teman yang memiliki hambatan mobilitas itu, mereka untuk tetap bisa produktif, mereka bisa tetap berdaya dari rumah, nggak perlu keluar rumah gitu. Kalau transportasi menjadi salah satu kendala, kemudian juga cost untuk transportasi menjadi lebih tinggi, ketika mereka bisa menjalankan usahanya di rumah itu, mereka kan sudah paling tidak cost untuk biaya transportasi itu sudah mulai dipangkas. Nah, itu yang kami lakukan adalah bagaimana kemudian menjembatani teman-teman yang memiliki usaha ini agar mereka itu tetap bisa meningkatkan pasarnya, salah satunya dengan melalui marketplace ini gitu. Jadi teknologi sekarang inilah yang saatnya bagaimana teman-teman disabilitas itu benar-benar memanfaatkan itu semua untuk produktivitas mereka, untuk peningkatan income mereka, karena mereka sendiri kan juga harus bisa mandiri secara ekonomi gitu. Harapan kami seperti itu gitu. Jadi CAI itu sebenarnya tidak percaya keterbatasan lah ya, karena setiap orang kan dilahirkan mempunyai kondisi masing-masing. Setuju, betul. Makanya sekali. Tadi katanya Ibu kan filosofi CAI apa tuh, air mengalir tuh gimana tuh tadi? Iya, Cahaya Inklusi Indonesia. Kita singkatnya ada CAI. CAI itu kalau dalam bahasa Sunda itu adalah air ya. Air itu kan sumber kehidupan gitu. Jadi kami berharap di CAI itu, tim CAI itu berharap bahwa kita tuh bisa memberikan kehidupan dan penghidupan khususnya buat teman-teman disabilitas. Mantap. Saya mau tanya tentang penjualan. Penjualannya kalau boleh tahu udah sampai seberapa besar? Kalau ini deh, harga satu gini berapa? 20.000 kalau telur gabus satu bijinya itu. Kalau yang makaroni? Kalau makaroni 17.000. Ya katakan 20.000 deh. Satu bulan bisa laku berapa pack? Berapa ya? Enggak tentu sih ya kalau ya, rata-rata ya, kalau dari semuanya ya, dari produk semuanya Mukhebi mungkin paling cuman adalah bangsa 300-an, dia 200 itu kalau paling banyak gitu teh gitu. Banyak kalau banyak. Banyak gitu. Pernah kayak ini nggak Bu Yesi endorse artis Raffi Ahmad atau Wulan Guritno atau siapa? Belum sih. Oh, belum. Mungkin baru sekarang. Baru sekarang. Endorse sama Mas tuh, Mas. Iya. Mungkin dari CAI bisa membantu menjembatani dengan Raffi Ahmad atau apa gitu. Sebenarnya kalau dari CAI sendiri sih pernah beberapa kali mengajak public figure untuk mereka memiliki awareness ya terhadap disabilitas. Kita pernah meminta Farhan, kemudian Sahnas, kemudian Jessica Mila juga untuk mereka memberikan kepedulian lah terhadap disabilitas, dan itu memang salah satu tujuannya semoga setelah ini mereka juga bisa mengangkat usaha dari teman-teman disabilitas gitu. Salah satu seperti itu gitu. Oke. Mudah-mudahan setelah Mas Kaisang nanti akan semakin banyak lagi public figure yang bisa kita ajak bekerja sama untuk memberikan edukasi khususnya kepada masyarakat, sehingga mereka lebih peduli lagi terhadap kemampuan teman-teman disabilitas itu. Karena sebenarnya kan teman-teman disabilitas itu mereka itu akhirnya mereka memiliki keterampilan yang terlahir dari ide karena adanya keterbatasan. Jadi misalnya untuk Teh Yesi dia terbatas karena mobilitas, apa sih yang kemudian bisa dia lakukan?
Kemudian punten, kalau saya sendiri juga awalnya ketika saya mulai kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan saya, kemudian saya memiliki hobi membuat kue. Itulah yang kemudian menjadi salah satu sumber penghasilan saya juga gitu dari hobi itu. Nah, dasar dari itu kemudian saya berpikir di balik semua hambatan itu pasti teman-teman bisa loh, asal bagaimana teman-teman itu sendiri juga harus ada dari dirinya sendiri itu juga gitu. Kemudian kita dorong gitu, selama tidak mereka mau ada keinginan kemudian untuk mengembangkan diri, untuk meningkatkan diri, untuk bisa mensejajarkan diri dengan masyarakat yang disabilitas, itu saya yakin semuanya bisa kok gitu. Dan dengan membantu Bu Yesi sendiri kan bukan untuk Bu Yesi saja, kayak tadi kita ada produksinya sendiri kan, mengerangkul semua komunitasnya, jadi semuanya ini ya menikmati ininya. Mungkin yang pertama untuk diri sendiri, tapi setelah berkembang akan semakin banyak lagi, banyak lagi. Itulah tujuan kami gitu. Seperti itu. Iya, boleh bicara nggak? boleh silakan. Boleh jam juga nggak apa-apa kok. Iya, tadi seperti yang Mas Antoni bilang, ini kan teman-teman. Dan salah satu ya, selain usaha Kukebi kan untuk mensejahterakan keluarga, ya itu pasti ya. Saya bisa begini juga karena dukungan dari keluarga. Kalau nggak ada dukungan dari keluarga, saya nggak bakalan bisa seperti ini gitu ya. Meskipun saya udah semangat apa-apa, kalau nggak ada didukung sama keluarga itu nggak bakalan mungkin gitu ya. Nah, selain untuk mensejahterakan keluarga atau apa, saya juga kalau dari nama visi dan misi gitu ya dari Kukebi gitu ya. Jadi ada satu mimpi gitu di saya gitu ya. Kukebi ini nantinya punya tempat produksi khusus, tempat produksi Kukebi. Terus khusus di tempat itu ada tempat untuk pemasaran juga produk Kukebi, dan ada di tempat itu juga bisa teman-teman disabilitas bisa kayak rumah singgah atau apa gitu, bisa tinggal di situ untuk menggali potensi apa yang ada di teman-teman disabilitas. Jadi itu mimpi saya. Kenapa saya banyak sih yang mencibir, apaan sih gitu usaha naon-naon gitu, susah hambatannya apa-apa, tapi terus saya lakukan karena ada kasarnya ada goals yang ingin saya capai gitu ya. Tadi itu saya pengen punya tempat produksi khusus Kukebi, tempat pemasaran, dan tempat itu juga bisa menampung teman-teman ikut serta dalam produksi yang dimana kan kita tahu gimana salah satu hambatan tadi kan ketika teman-teman harus kayak sekarang aja ketika saya banyak pesanan dan bisa harus membutuhkan bantuan dari teman-teman kan jauh ya, teman-teman nyebar, salah satunya kan mobilitas gitu. Nah ketika nanti kalau ada tempat produksi itu bisa mereka tinggal di situ. Ya ada rumah singgahnya juga. Jadi nggak harus kemana, tinggal di situ, nggak harus pulang ke rumah. Bantu produksi pulang lagi kan itu salah satu hambatan teman-teman itu ketika udah ada tempat bisa mereka tinggal di situ, produksi di situ juga nggak harus. Nah itulah impian usaha saya ke depannya tuh seperti itu gitu. Padahal belum ditanya tapi sudah bisa tahu ini. Bakal ditanya ya. Udah mau tanya udah jawab dulu. Ya alhamdulillah ya. Udah alhamdulillah jadi nggak usah tanya. Udah ini yang terakhir nanti buat saya pengen ada nggak sih kayak pesan atau yang bisa diberikan di podcast ini, kan ada pendengar kebanyakan sih anak-anak muda, apa sih yang bisa diberikan ke mereka mungkin dari Kukebi, dan saya nanti bisa saling apa yang bisa diberikan mungkin dari Kukebi ya, ketika khususnya dalam berusaha ya Mas ya gitu ya. Kalau dalam berusaha, kadang kita ketika berusaha itu suka banyak teori ya. Kita belum, saya mah usaha teh belum tahu pembukuannya, belum tahu cara marketing dan lain sebagainya. Jadi harus belajar dulu, harus ini dulu ya. Kalau menurut saya mah itu emang harus penting. Itu semua itu penting untuk usaha kita bisa lebih berkembang. Tapi yang lebih penting itu action, lakukan gitu. Kalau kita ada ide, ada ilmu, ada apa, tapi kalau nggak kita lakukan itu nggak akan berjalan usaha itu gitu. Jadi yang paling ketika kita ada niat untuk usaha itu, lakukan aja meskipun kita belum bisa, belum tahu gitu, ilmunya belum ada, tapi seiring berjalannya waktu kan ketika kita mulai udah usaha berjalan, jadi tahu
kalau kita belum memulai, kita nggak tahu kita salahnya di mana, Betul. gitu ya. Kalau kita udah mulai mah, oh ternyata ini teh packagingnya Cookabee teh ternyata ini teh belum bagus, cara pemasarannya belum bagus. Nah kita belajar dari situ, karena kalau kita belum memulai, kita nggak tahu kita salahnya di mana, nggak taunya di mana. Mungkin itu aja. Jadi ketika untuk usaha untuk apapun juga jangan hanya teori, jangan hanya belajar, itu lakukan dulu gitu. Mungkin dari saya. Mungkin dari Ibu. Oke. Untuk penggemar dari podcastnya Mas Kaisang yang kebetulan kebanyakan generasi muda nih. Kebetulan Cai itu juga seringkali mengajak teman-teman generasi muda yang ingin terlibat di semua kegiatan Cai. Salah satunya menjadi relawan misalnya. Kalau misalnya teman-teman generasi muda memiliki keminatan misalnya di bidang di bidang teknologi untuk membantu teman-teman disabilitas untuk meningkatkan target pasarnya melalui pemasaran online, itu pun kami siap gitu. Jadi kami selalu membuka kesempatan buat teman-teman muda di sana untuk bisa terlibat dengan semua teman-teman disabilitas, agar mereka juga ketika mereka berkegiatan secara langsung, paling tidak mereka memiliki kepekaan. Jangan merasa ragu-ragu. Untuk kadang-kadang masyarakat tuh takutnya dengan disabilitas, takut menyinggung, takut mereka nggak bisa gitu. Ini saja dulu, berinteraksi saja dulu, kenali saja dulu, nanti ketika mereka sudah mengenal, mereka tahu gitu. Jadi nggak ada lagi batasan antara disabilitas dan non-disabilitas. Itulah kenapa kami di CHAI itu mengusung konsep inklusi, cahaya inklusi disabilitas gitu. Karena dengan inklusi ini kita nggak ada batasan lagi yang mana disabilitas, yang mana non-disabilitas gitu. Semuanya adalah setara gitu. Caranya berbeda. Gitu. Closing, Mbak. Nggak usah Mas, kan ini konteksnya berbeda. Kalau closing itu kan hanya untuk yang di kantor, yang ini sekarang tugasnya Mas. Dua kali. Saya opening 2 kali. Udah, berarti closing Mas. Iya. 5 detik. 5 detik ya. Ini kamera yang mana? Oke, jadi hari ini tidak ada warung yang kita tutup karena kebetulan kita mampir di ini tempatnya Bu Yesi di Cookabee. Jadi kalau menurut saya bisa menggarisbawahi di mana bahkan Ibu Yesi sendiri bisa melihat bahwa yang namanya pandemi itu kan sudah given atau sudah ada, tidak perlu deny, tidak perlu tapi gimana caranya kita sebagai manusia dengan keterbatasan baik secara fisik, keterbatasan pandemi ataupun lingkungan, kita bisa memikirkan sesuatu yang lebih produktif buat kita. Itu. Hijau sekali kembali. Wis. Keren ya. Udah tadi saya mikirnya lama banget nyarinya. Biasanya nggak kayak gini kok. Mungkin karena sama tulisan terakhir, Mas Kaisang, Pak Antoni pamit. Oh ya udah, kita pamit. Kita pura-puranya pamit. Pura-pura aja. Pamit. Tapi jangan lupa pamit. Di depan kamera aja sih. Nggak pernah pamit saya. Udah kalau gitu kita izin dulu. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Ya. Kita juga belajar hari ini, Sama-sama. menemukan pandangan yang baru. Terima kasih. Jalan. Terima kasih. Udah kok. Udah. Oh harus jalan. Oh harus keluar. Nggak usah lah, ngapain ya pura-pura terus. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yesi Endah Sundasari, pemilik dari usaha Cookabee. Produk yang dihasilkan Cookabee yaitu makaroni goreng, telur gabus, sama bawang goreng. Cookabee dapat didapati di e-commerce, yaitu salah satunya di Blibli. Ada media sosialnya juga, kalau Instagram Cookabee Noendah, Facebook juga Cookabee Noendah. Terima kasih.